Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Sari Marinda, mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai konsep penipuan suku kata atau silabe. Dari segi fisiologis, suku kata adalah ujaran yang terjadi dalam satu denyut dada, yakni satu pemegangan otot pada waktu penghembusan udara dari paru-paru. Dari sudut artikulatoris, suku kata adalah regangan ujaran yang terjadi dari satu bentuk penyaringan di antara dua unsur yang tak penyaringan. Dari sudut fonologis, suku kata adalah struktur yang terjadi dari satu fonem atau urutan fonem bersama dengan ciri lain seperti tekanan yang panjang, yang kadang ada kesepadanan antara suku kata yang ditetapkan secara fonotetik dan secara fonologis. Terkadang juga tidak. Konsep silabe merupakan satuan ritmis terkecil dalam aris ujaran. Puncak ritme atau irama sama dengan penyaringan atau sonoritas, yaitu pantulan suara yang dihasilkan oleh adanya ruang resonansi. Adapun deskripsi konsep silabe sebagai berikut. 1. Silabe merupakan bagian kata yang umumnya diucapkan dalam satu hembusan napas dan terdiri dari beberapa fonem. 2. Struktur yang terjadi dalam urutan fonem bersama dengan ciri lain seperti durasi atau tekanan. 3. Satuan ritmis terkecil dalam aris ujaran ditandai dengan adanya puncak sonoritas atau penyaringan. Pusat dari sonoritas ditandai adanya bunyi vokoid. Contoh silabe. Pertama, makanan, makanan. Kedua, minuman, minuman. Baiklah, yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Nopitri dengan NIM 2003010087 dari kelas M01 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi penyukuhan dan pemenggalan kata. Klasifikasi penyukuhan dan pemenggalan kata. Pemenggalan yang dikenal dengan istilah hyphenation adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau lebih elemen dari sebuah kata yang terpecah atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah hasil cetak. Dengan adanya pemenggalan kata, maka kualitas dari sebuah hasil cetakan secara estetis dan teknis menjadi lebih baik. 1. Pemenggalan kata dasar. Pemenggalan kata dasar, baik kata Indonesia maupun serapan, dilakukan dengan berpegangan pada prinsip ortografis. A. Pemenggalan kata yang mengandung huruf-huruf vokal berurutan di tengahnya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh, buah dibaca buah, main dibaca main. B. Pemenggalan bagian kata yang terdiri atas satu huruf vokal atau termasuk akhiran i. Contoh, dia dibaca dia, tua dibaca tua, dua dibaca dua, menulis dibaca menulis, melukai dibaca melukai. C. Suku kata yang mengandung gugus vokal a, u, o, i, a, e, i, u, dan ui, baik dalam kata-kata Indonesia maupun dalam kata-kata serapan diterapkan sebagai satu suku. Contoh, Allah dibaca aula, ulau dibaca ulau, santai dibaca santai. Akan tetapi, kata seperti mei, prei, dai, dan sai dipenggal menjadi mei, prei, dai, sai. D. Pemenggalan kata yang mengandung sebuah huruf konsonan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Contoh, bapak dibaca bapak, kabar dibaca kabar, kawan dibaca lawan, sopan dibaca sopan,
Tahan dibaca tahan. Wajar dibaca wajar. Pemenggalan kata yang mengandung dua huruf konsonan berurutan yang tidak mewakili satu fonem dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut. Contohnya, April dibaca April. Janji dibaca janji. Pindah dibaca pindah. Runding dibaca runding. Pemenggalan kata yang mengandung bentuk trans sebagai berikut. Pertama, jika trans diikuti bentuk bebas, pemenggalannya dilakukan dengan memisahkan trans sebagai bentuk utuh dan bagian lainnya dipenggal kata dasar. Contoh, transmigrasi dibaca transmigrasi. Transfusi dibaca transfusi. Transaksi dibaca transaksi. Yang kedua, jika trans diikuti oleh bentuk terikat, pemenggalan seluruh kata dilakukan dengan mengikuti pola pemenggalan kata dasar. Contoh, transcendent, transcendent. Transit dibaca transit. Catatan, transkrip dan transkripsi dipenggal menjadi transkrip dan transkripsi. Pemenggalan kata yang mengandung bentuk X dilakukan sebagai berikut. Pertama, jika unsur X dalam kata yang mempunyai bentuk sepadan yang mengandung unsur in atau in, pemenggalannya dilakukan antara X dan unsur berikutnya. Contohnya, ekstra dibaca ekstra atau bandingkan dengan intra. Ekspor dibaca ekspor atau bandingkan dengan impor. Eksplisit dibaca eksplisit atau bandingkan dengan implisit. Eksternal dibaca eksternal atau bandingkan dengan internal. Eksklusif dibaca eksklusif atau bandingkan dengan inklusif. Yang kedua, bentuk lain yang mengandung unsur X dipenggal sebagai kata utuh. Pemenggalan X dilakukan di antara K dan S. Contohnya, ekstrim dibaca ekstrim. Eksistensi dibaca eksistensi. Eksodus dibaca eksodus. Selanjutnya J. Pemenggalan kata yang terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, dilakukan di antara unsur-unsurnya. Contoh, endoskop dibaca endoskop. Teleskop dibaca teleskop. Telegraf dibaca telegraf. Bioskop dibaca bioskop. Biologi dibaca biologi. Demokrasi dibaca demokrasi. Ionosfer dibaca ionosfer. K. Pemenggalan unsur serapan asing yang berakhiran isme sebagai berikut. Pertama, pemenggalan unsur serapan asing yang berakhiran isme dan isme itu didahului oleh huruf vokal dilakukan setelah huruf vokal. Contoh, egoisme dibaca egoisme. Hinduisme dibaca hinduisme. Heroisme dibaca heroisme. Yang kedua, pemenggalan unsur serapan asing yang berakhiran isme dan isme didahului oleh sebuah huruf konsonan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Contoh, absolutisme dibaca absolutisme. Komunisme dibaca komunisme. Fanatisme dibaca fanatisme. I. Pemenggalan unsur serapan asing yang berakhiran anda, asi, ida, ika, ikel, dan tas dilakukan sebagai berikut. Contohnya, pertama, anda, propaganda dibaca propaganda. Ayahanda dibaca ayah anda. Yang kedua, asi, dedikasi dibaca dedikasi. Interogasi dibaca interogasi. Yang ketiga, ida, klorida dibaca klorida. Oksida dibaca oksida.
Ika, logika dibaca logika. Matematika dibaca matematika. Yang kelima, ikel artikel dibaca artikel. Partikel dibaca partikel. Aktivitas dibaca aktivitas. Fasilitas dibaca fasilitas. Selanjutnya M. Pemenggalan unsur serapan asing yang berakhiran ak, al, ans, at, if, ik, is, or, dan ur dilakukan sebagai berikut. Pertama, armoniak dibaca amoniak. Kedua, nasional dibaca nasional. Ketiga, ambulans dibaca ambulans. Keempat, emirat dibaca emirat. Kelima, relatif Keenam, balistik dibaca balistik. Ketujuh, jurnalis dibaca jurnalis. Kelapan, aktor dibaca aktor. Kesembilan, kultur dibaca kultur. N. Pemenggalan unsur serapan asing yang berakhiran i dan iyah dilakukan sebagai berikut. Contoh, monarki dibaca monarki. Deputi dibaca deputi. Badani dibaca badani. Insani dibaca insani. Fotografi dibaca fotografi. Yang kedua, pemenggalan kata jadian atau kata kompleks. Pemenggalan kata jadian atau kata kompleks dilakukan dengan berpegangan pada prinsip gramatikal. Pertama, awalan dan akhiran diperlakukan sebagai satuan terpisah. Contoh, berasas dibaca berasas. Pelajar dibaca pelajar. Hitungan dibaca hitungan. Beruang dibaca beruang. Mengukur dibaca mengukur. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan, nama saya Sonia Sinaga dengan NIM 200301018. Di sini saya akan membaca mengenai penentuan batas kata. Dalam pengetahuan linguistik barat mempunyai minimal 5 cara dalam menentukan batas-batas kata. Yang pertama, pada henti. Seorang pembicara disuruh mengulangi kalimat yang diberikan secara pelan, diperbolehkan untuk beristirahat dalam mengambil henti. Sang pembicara maka akan cenderung memasukkan henti pada batas-batas kata. Namun, metode ini tidaklah sempurna, karena sang pembicara mampu dengan sepele memilah-milah kata yang terdiri dari jumlah suku kata. Yang kedua, keutuhan. Seseorang pengguna disuruh mengucapkan sebuah kalimat secara keras dan lalu disuruh mengucapkan lagi dan ditambah beberapa kata. Yang ketiga, bentuk bebas sama-sama seperti minimal. Pemikiran ini pertama kali diusulkan oleh Leonardo Blofeld. Kata-kata yaitu leksem. Jadi satuan kecil yang mampu berdiri sendiri. Yang keempat, batas fonetis. Beberapa bahasa mempunyai aturan pelafal khusus yang membuatnya mudah ditinjau di mana batas kata sejatinya. Misalnya, dibahas yang secara teratur menjatuhkan tekanan pada suku kata terakhir, maka batas kata mungkin jatuh setelah masing-masing suku kata yang diberikan tekanan. Contoh lain, bisa didengarkan pada bahasa yang mempunyai harmoni vokal. Seperti bahasa Turki, vokal dalam sebagian kata memiliki kualitas sama. Oleh sebab itu, batas kata mungkin terjadi setiap kali kualitas huruf hidup berganti. Tetapi, tidak semua bahasa mempunyai peraturan fonetis. Seperti itu yang mudah. Kalaupun iya, pada bahasa ini ada pula perkecualinya. Yang kelima, satuan simatis. Seperti pada banyak bentuk bebas yang minimal yang disebut di atas ini, metode ini memilah-milah kalimat ke dalam kesatuan simatiknya yang paling kecil. Tetapi bahasa sering membuat kata yang mempunyai nilai semantik kecil, sering memainkan
peran yang lebih gramatikal atau kesatuan-kesatuan semantik yang adalah kata menjemuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bima Dawia dari M01 PBSI Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tujuan video saya kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah fonologi. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis suku kata. Baik, langsung saja ke videonya. Jenis-jenis suku kata. Suku kata merupakan penggalan-penggalan kata berdasarkan pengucapannya dan biasanya terdiri dari beberapa fonem. Fonem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vokal dan konsonan. Bunyi vokal di dalam suku kata merupakan puncak penyaringan atau sonoriti, sedangkan konsonan bertindak sebagai lembah suku. Suku kata mempunyai dua jenis, yaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Pengertian suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal. Contohnya seperti ka, la, pe, di, mo, ni, dan lain sebagainya. Sedangkan suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan. Contohnya seperti pa, la, bang, kang, kan, ber, res, dan lain sebagainya. Jumlah suku kata di dalam sebuah kata dapat dihitung dengan melihat jumlah bunyi vokal yang ada di dalam kata itu. Dengan demikian, jika ada kata yang berisi 3 buah bunyi vokal, maka dapat ditentukan bahwa kata itu memiliki 3 suku kata. Misalnya, kata teler. Teler adalah kata yang terdiri atas 2 suku, yaitu T dan ler. Masing-masing suku berisi bunyi vokal, yaitu bunyi E. Dalam penguraian kata atas suku-sukunya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, antara lain 1. Jika sebuah konsonan diapit 2 vokal, maka konsonan tersebut ikut vokal di belakangnya. Contoh, ibu menjadi ibu. 2. Awalan dan akhiran harus tertulis cerai dari kata dasarnya. Contoh, pelaksanaan menjadi pelaksanaan. Memperbaiki menjadi memperbaiki. 3. Jika 2 konsonan diapit 2 vokal, maka harus diceraikan. Contoh, Anda menjadi Anda, bantu menjadi bantu. Demikianlah akhir presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Selebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi penyukuan dan pemenggalan serta kaidah grafemis, terdapat materi terkait pola suku kata. Untuk mengetahui bagaimana pola suku kata tersebut, mari simak video berikut ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmala dengan NIM 2003010001 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau. Jika jumlah suku dan penentuan suku dalam sebuah kata dapat ditentukan, maka untuk mengetahui persukuannya amatlah mudah. Pola suku kata diambil dengan merumuskan setiap suku yang ada dalam kata. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pola suku kata secara umum yang terbagi menjadi 12 pola suku kata. Baik, berikut merupakan rumusan dari setiap pola pada suku kata. Nah, bentuk vokal itu disingkat dengan huruf V, bentuk konsonan disingkat dengan huruf K, dan bentuk dari semi konsonan itu disingkat dengan setengah K. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, bentuk vokal itu huruf-hurufnya A, I, U, E, dan O. Sedangkan bentuk konsonan itu huruf-hurufnya selain dari yang saya sebutkan tadi.
Selanjutnya akan kita bahas tentang jenis-jenis pola persukuan pada suku kata, yang mana secara umumnya terdapat 12 pola persukuan pada suku kata. Yang pertama yaitu pola V-strip, maksudnya yaitu vokal di awal kata. Contoh pada kata aku, A merupakan huruf vokal di awal. Yang kedua, pola strip V, maksudnya yaitu vokal berada di akhir kata. Contohnya pada kata tua, A merupakan huruf vokal yang berada di akhir. Dilanjutkan dengan pola ketiga yaitu pola K-V-strip, yaitu pada kata sapu. Pola keempat yaitu strip K-V-K, yaitu pada kata jejak. Selanjutnya pola kelima yaitu K-V-K-K strip, yaitu pada kata tekstil. Dan pola keenam yaitu pola K-V strip, yaitu pada kata praja. Pola ketujuh yaitu strip VK pada kata baik. Pola kedelapan yaitu pola VKK strip, yaitu pada kata ekstra. Pola kesembilan yaitu KKVK strip pada kata praktik. Pola ke-10 yaitu KKVKK strip pada kata transport. Pola ke-11 yaitu KKKV strip pada kata strategi. Pola terakhir yaitu KKKVK strip pada kata skripsi. Baik, materi terkait pola suku kata telah saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang jumlah suku kata. Sebelum saya menjelaskan apa itu jumlah suku kata dan apa itu suku kata, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selvi Hairunisa. Saya dari kelas M01. NIM 2003 01 0039. Saya membuat tugas fonologi jumlah suku kata. Mata kuliah saya fonologi. Dosen pengampu Fabio Testi Ariance Loren SPD MPD. Baiklah, sebelum saya menjelaskan apa itu suku kata, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu lebih detailnya apa sih yang dimaksud dengan jumlah suku kata. Jumlah suku kata adalah gabungan satu atau lebih huruf konsonan dan satu huruf vokal dalam kurung atau hanya satu huruf vokal saja, tutup kurung ya, yang terucap saat sebuah kata diucapkan. Contohnya adalah pada kata aku, yang terucap adalah huruf A dan gabungannya adalah ku, sehingga memiliki dua suku kata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian suku kata. Suatu satuan terkecil yang bisa membentuk satu pengucapan kata yang merupakan hasil dari satu kali gerak mulut. Suku kata ini terdiri dari dua huruf vokal dan huruf konsonan terlebih sebagai unsur pokoknya. Maksud saya yang tadi, contohnya kalau digabungkan dengan kalau dibentuk kalimat pada aku, yang terucap adalah huruf A dan gabungannya adalah ku, sehingga memiliki dua huruf kata. Jenis suku kata terbagi dua, suku kata terbuka dan suku kata tertutup. 1. Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal. Contohnya seperti ga, ma, li. Itu contohnya. 2. Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan. Contohnya seperti bal, dang, bang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah suku kata. Pertama, terdiri dari satu suku kata. Contohnya ban, ce, ba, su, ra, bor,
bom, dan lainnya sebagainya. Oke, 2. Terdiri dari 2 suku kata. Contohnya, sa strip pi sama dengan sapi. Bu strip ku sama dengan buku. Sama dengan tu strip list sama dengan tulis. Itu terdiri dari 2 suku kata. Oke, terdiri dari 4 suku kata. Contohnya seperti ini. Kecamatan sama dengan kecamatan. Itu terdiri dari 4 suku kata. Oke, terdiri dari 5 suku kata. Kayak mana? Terdiri dari 5 suku kata. Contohnya keluarga. Jadi keluarga. Oke, di situ saya menjelaskan tentang jumlah suku kata, apa itu kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Ramadhani Fitria Pasabi dengan NIM 2003010040 dari kelas M01. Saya jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video ini kita akan membahas mengenai kaidah grafemis. Grafem adalah gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Grafem adalah satuan terkecil yang distintif dalam suatu sistem aksara. Grafem merujuk pada ejaan atau penulisan huruf. Lambang fonem yaitu dengan garis miring, sedangkan lambang grafem merupakan kurung sudut. Hubungan fonem dan grafem. Fonem bersangkutan dengan bunyi dan fonem berada dalam wilayah bahasa lisan. Sedangkan grafem bersangkutan dengan huruf dan grafem berada dalam wilayah bahasa tulis. Baik, yang selanjutnya yaitu realisasi grafemis. Ejaan yang baik adalah yang mempunyai dasar, satu fonem, satu tanda grafem. Ejaan yang sempurna itu disebut dengan ejaan fonemis. Akan tetapi, ejaan fonemis itu tidak pernah diperoleh karena penyusunan suatu ejaan tidak hanya didasarkan pada hal-hal ilmiah, tetapi juga pada kepraktisan dan tradisi ejaan dalam masyarakat bahasa itu. Dasar ilmiah diberikan oleh kajian fonemik, sedangkan dasar praktis disesuaikan dengan keadaan masyarakat bahasa itu. Balik yang selanjutnya yaitu punktuasi. Sistem punktuasi atau tanda baca dalam bahasa Indonesia meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik satu, tanda peningkat. Baik, di sini ada tabel grafem fonem vokal. Grafem I dengan fonem I dan alofon I, contohnya seperti yang di awal I yaitu itu, di tengah apik dan di akhir api. Grafem E digunakan untuk melambangkan dua fonem yaitu fonem vokal E dan E. Contoh E di awal yaitu ekor, monyet dan sate, sedangkan contoh E yaitu yang di awal emas, kera, dan di akhir yaitu kade. Selanjutnya yaitu grafem fonem diftong. Fonem diftong AU dilambangkan dengan gabungan grafem AU, contohnya aula dan pulau. Fonem AI dengan grafem AI, sedangkan fonem OI dengan grafem OI dan fonem E dengan grafem EI. Selanjutnya yaitu grafem fonem konsonan. Kita ambil contohnya yaitu fonem B dan alofon B dan P dan grafem B. B di awal yaitu baku, B di tengah yaitu rebut, B di akhir yaitu jawab.